Sobat Culture, saya sedang ada di Kudus. Tahun 98 itu mulai ada pembalakan. Pembalakan liar. Pada waktu itu aku ingin mengembalikan konservasi ini tadi, niatnya adalah satu, untuk pagar desa. Di tahun 2019 datanglah konservasi Jarum menemui kami dan unek-unek itu saya sampaikan. Kalau ini bukan sekedar hanya konservasi, tapi punya nilai lebih buat masyarakat. Jaga desa sekaligus ekonomi. Dengan teman-teman kelompok itu langsung tak simpulkan ini harus mangga. Alhamdulillah kok jawabannya bisa tumbuh baik dibandingkan dengan duren, alpukat. Dalam 1 hektar biasanya mendapatkan jagung itu hanya di angka 10.000. Setelah ada tumpang sarinya mangga itu bisa menghasilkan 12,5 juta. Mangga ini perawatannya lebih mudah. Pembiayaannya lebih mudah, sedangkan untuk tanaman jagung sendiri memerlukan biaya besar. Sobat Culture, hari ini saya ada di Kudus, tepatnya di Desa Gondoharum. Tepatnya lagi ada di Sekretariat Kelompok Tani Wonorejo. Hari ini saya akan panen mangga dan ngobrol dengan ketua kelompok taninya. Tapi sebelum itu, saya ingin melihat sunrise yang katanya itu cakep banget kalau dilihat dari Bukit Pati Ayam. Jadi ikuti saja perjalanan saya. Sobat Culture, tadi kita sudah lihat sunrise, lihat juga burung-burung yang di pagi hari ada di Bukit Pati Ayam. Nah, kali ini kita ketemu dengan seseorang yang punya peran penting menghijaukan Bukit Pati Ayam. Kita langsung ketemu dengan Pak Mashuri yang sedang memanen mangga. Selamat pagi Pak Mashuri. Selamat pagi. Pagi atau siang ini ya? Pagi, Pak. Oh, pagi. Mas Agung. Ada juga Pak Dardi. Iya. Selamat pagi, ketemu lagi ya. Saya kesini itu bulan apa ya? Saya melihatnya kok awal tahun Pak ya? Awal tahun itu ya? awal tahun. Lebih dari 3 bulan pokoknya. Lebih dari 3 bulan. Iya. Ini pokoknya belum berbunga. Ini waktu itu saya melakukan ketemu jenengan itu waktu mupuk. Kelihatannya waktu di pemupukan. Nah, sekarang ini sudah sebagian itu sudah panen. Siap panen. Iya. Siap panen. Ya, nah Pak Mashuri. Iya. Pak Mashuri ini kan senyum terus nih. 5 tahun yang lalu, apakah senyumnya sama seperti ini? Wah, berat di saya. Loh, berat di mana? Berat di saya, karena pada waktu 5 tahun yang kemarin itu, kami baru mengawali menanam. Oke, berarti ini masih kosong? Masih kosong semua, masih kosong. Seperti keadaan inilah. Oh ini? Masih kuning semua seperti yang ada. Ya, alhamdulillah, rata-rata di Pati Ayam ini sudah ditanami mangga. Oke. Itu dengan jarak tanam 10 kali 10. 10 kali 10? Iya. Jadi, Sobat Culture, perlu saya sampaikan, jadi dulu ini Bukit Pati Ayam itu di masa kecilnya Pak Mashuri, tahun berapa? 70-an ya?
tahun 70-an. Tahun 70-an ini masih hutan lebat. Bahkan masih ada Macannya ada. macannya ada. Burung banyak. Burung banyak Iya. ya. Burung betet tuh banyak. Banyak ya, katanya dari cerita obrolan ya kita dulu itu tiap pagi itu di sini ya udah memang bener-bener hutan. Hutan. Dan masih ada macannya, ular besarnya juga katanya Ular masih besar. ada. Tapi di tahun 2000-an atau reformasi kalau nggak salah ya, itu habis. Habis tahun 98 itu mulai ada pembalakan. Pembalakan liar lah. Pembalakan liar. Itu kemudian semua bener-bener habis. Habis. Di tahun 2023 itu tinggal menyisakan sekitar 20%. 20%. Dari tanaman tegakan. Terus kemudian diganti tanaman saat itu? Langsung itu dikuasai oleh masyarakat di sekeliling, di sekitar masyarakat di sekeliling itu untuk ditanami palawija dan padi gogo awalnya padi gogo. Karena keterbatasan lahan akhirnya dipergunakan lahan itu untuk tanam padi gogo awalnya untuk makan. Karena pada waktu ketersediaan untuk makan kan masih. Ya saat itu inilah ya masih imbas dari krisis ekonomi ya. Krisis ekonomi. Palawija, terus kemudian berganti apa? Jagung. Jagung itu tahun dari padi gogo dulu. Padi gogo. Setelah itu tahun 2003 sampai sekarang pokok pas paling banyak itu di 2007 itu jagung. Jagung. Setelah gogo diduduki sekitar 8 tahun terus beralih ke jagung. Pada waktu jagung itulah total habis. Yang tadi 20% habis. Nah, apa yang kemudian membuat Pak Masuri berinisiatif ya? Kalau saya dengar kan ini salah satunya Pak Masuri yang berinisiatif untuk kemudian menanam pohon lah ya, kayu keras lah ya, yang bukan lagi hanya jagung. Itu apa Pak yang memunculkan ide itu? Itu sebetulnya keprihatinan saya terhadap kondisi desa. Letak geografis di desa saya itu, di desa kami itu kan memang tepat di bawah gunung. Tepat di bawah gunung. Sehingga kalau ini dibiarkan terus-menerus, takutnya adalah longsor, banjir, longsor dan sebagainya. Pada waktu itu aku ingin mengembalikan konservasi ini tadi, niatnya adalah satu, untuk pagar desa. Pagar desa. Untuk pagar desa. Dari bencana tadi itu. Dari antisipasi bencana itu. Yang kedua adalah karena semakin panas, kurangnya mata air, biar stabil mata air. Karena saya menyadari memang air itu dibutuhkan masyarakat hampir 90% itu dari kawasan. Berarti efek tadi dari pembalakan liar, terus tutupan hutannya habis. Itu mata air itu juga menghilang. Hawa panas, air sudah kecil sekali. Untuk dikonsumsi sekarang sudah mencapai 30%. Sudah turun 70%, tinggal 30%. Nah, kemudian ini untuk jaga desa nih. Kenapa kemudian pilihannya adalah mangga? Kenapa kemudian enggak misalnya durian atau misalnya beringin lah yang katanya bisa menahan air juga? Sebetulnya kita melihat dari kronologis awal. Gimana Pak? Rusaknya hutan ini dulu kan untuk kegiatan kami itu di masyarakat untuk kegiatan pangan. Nek saya menghijaukan itu tanpa melihat nilai ekonomi terhadap masyarakat akan ditebang lagi. Seandainya terjadi ditanami jati lagi, mahuni lagi, akan dibabat habis lagi. Karena nilai ekonominya itu nggak bisa langsung dinikmati oleh petani. Seperti itu. Terus kenapa mangga kemudian? Pada waktu itu memang saya melihat dari zaman dulu memang buah yang paling cocok adalah di lingkungan kami yang ada di bawah itu memang pada waktu itu yang Takanas yang paling tumbuh bagus dan bisa besar itu untuk tanaman buah adalah mangga. Pada tahun 2020 ini dengan teman-teman kelompok itu langsung tak
simpulkan ini harus mangga. Itu tidak lewat kajian. Saya meneliti kandungan tanah, tidak. Hanya sebatas analisa Sederhana. tanaman zaman dulu yang masih iya. hidup dan bisa menghasilkan begitu. Alhamdulillah kok jawabannya bisa tumbuh baik dibandingkan dengan duren, alpukat. Nah, tapi kan ini Pak, mangga ini kan tidak secepat jagung. Jagung kan berapa? 3,5 bulan Iya. panen kan? Iya. Mangga ini kan berapa? 3 tahun, 5 tahun baru ini. 4 tahun belajar buah, Ya. 5 tahun ini Iya. hasilnya sudah berproduksi. Nah, maksudnya gimana Pak Suri itu meyakinkan mereka itu kan? Ini kayak memberi harapan kan? Maksudnya, ayo nanam mangga gitu kan? Nah ini yang harus jadi tanami jagung, jadi tanami mangga. Sebetulnya begini, saya mengajak teman itu kan begini, itu sudah dianalisa dari teman dan saya sendiri selaku berbicara tentang tabungan. Nilai tentang tabungan. Gimana tuh semakin besar mangga akan semakin buah, semakin besar hasil mangga yang dihasilkan. Walaupun tidak menanam jagung, tetapi akan mendapatkan nilai hasil mangga yang lebih besar, otomatis petani itu mau. Yang kedua karena apa? Karena apa? Tadi saya berbicara tentang pagar desa itu tadi. Kami bersosialisasi, mengajak teman 1, 2, mengambil public figure di masyarakat kami. Dan alhamdulillah sekarang dengan luasan 250 hektar dengan populasi 28.000 pohon mangga sudah ditanam di kelompok kami. Berapa tadi anggotanya? Beranggotakan 337 337 dengan luas lahan 250 hektar. Ada 28.000. Dan sudah ditanami 28.000 bibit mangga. Itu Bapak sendiri yang mengerjakan? Ini saya dibantu oleh teman-teman pengurus dan pada waktu itu adalah kita bersepakat, kita berkelompok. Kita pun harus berkomunikasi baik dengan kelompok kami. Kita rapatkan dengan anggota beberapa pertemuan, akhirnya tercetuslah misi ini. Iya. Itu untuk bibitnya sendiri pengadaannya? Alhamdulillah. Di 2019 kami berpikir kami itu berpikir, nek kalau kita melakukan konservasi, bagaimana bibitnya? Di tahun 2019 datanglah konservator Jarum menemui kami dan unek-unek itu saya sampaikan. Menjadi satu kesepakatan dengan BLDF. Alhamdulillah kami dibantu bibit dan pupuknya mulai tahun 2020. Oh, itu di awal mula Bapak nanam mangga, kemudian meyakinkan bahwa ke BLDF berarti ya? Iya. Kalau ini bukan sekedar hanya konservasi, tapi punya nilai lebih buat masyarakat. Jaga desa sekaligus ekonomi. Oke. Ini berarti udah tahun kelima dan udah termasuk sebenarnya panen raya ya? Ini sudah mulai panen raya. Ini sudah seperti yang diambil Pak Dardi. Pak Dardi sudah bisa nanti disetorkan ke Tengkulak. Di Tengkulak. Untuk saat ini, mangga yang matang itu kayak apa tuh Pak? Sebetulnya matang itu kategori seperti sudah tua lah. Ini sudah tua belum kayak gini nih? Belum. Katakanlah ini bentuknya ini silet apa ya ini? Silet. Bokongnya ini sudah tidak lancip, sudah rata. Terus ini agak dekian sedikit dan kultur warnanya pasti hijau ketua-tuaan. Oke. Ini dekok ya bokongnya. Nah ini sudah bisa diambil untuk dijual, untuk dipanen dan dijual. Ini berarti dari tahun kelima menanam ini sudah masuk masa panen. Masa panen. Masyarakat gimana setelah melihat ini? Alhamdulillah secara hasil tanaman monokultur jagung dengan tumpang sari jagung sama mangga, penghasilan petani itu bisa naik 25%. 25%. Katakanlah dalam 1 hektar biasanya mendapatkan jagung itu hanya di angka 10.000. Setelah ada tumpang sarinya mangga itu bisa menghasilkan 12,5 juta. Kok bisa? Karena
Satu, mangga ini perawatannya lebih mudah. Ah. Pembiayaannya lebih mudah. Sedangkan untuk tanaman jagung sendiri memerlukan biaya besar. Pupuk, Pupuk, pestisida, bibit. bibit juga. Iya, sekarang toh dalam pengerjaan seperti di tanaman jagung itu tenaga kerja semakin sulit. Tenaga kerja mahal. Kalau ini udah, Kalau ini iya. udah tinggal perawatan aja kan ini? Iya, satu orang untuk merawat mangga dalam 1 hektar ini lebih waktu. Lebih waktu. Jenisnya juga mangganya apa aja nih Pak? Kami di sini mengembangkan beberapa jenis, sekitar 5 jenis varietas. 5 jenis varietas. Yang ini jenis apa nih? Ini yang jenis ini nah seperti ini jenis harum manis. Harum manis. Harum manis. Oke. Kami juga mengembangkan harum manis. Tapi ini belum harum nih ya? Belum. Itu namanya. Nanti kalau sudah matang saya pastikan. Oke, harum. Pasti harum. Oke. Pasti harum. Ini harum manis. Ini harum Yang manis. lainnya? Ada mana lagi? Mana lagi? Nanti kita bisa melihat yang jenis mana lagi. Oke, sekarang aja ayo. Monggo. Mas Agung tak tunjukkan mangga yang jenis mana lagi. Oke. Ini Mas Agung. Ini juga 5 tahun Pak? Ini 5 tahun. Cuman tingkat kesuburannya dibandingkan dengan mangga harum manisku agak berbeda. Oke. Tapi sudah bisa berbuah semua. Oke. Nah ini. Oh ini. Ini kebetulan ini belum bisa untuk dipanen. Ini memang masih kecil-kecil atau memang jenisnya ya kecil? Ukurannya kurang lebihnya seperti ini dibandingkan dengan ini yang harum manis 2 kali lipat. Bahkan yang dari kecilnya yang ini 2 kali lipat, yang itu bisa 3 kali lipat itu. Ini biasanya masuk di grade A. Grade A? Iya, ini saya perkirakan ini sekitar bobot di atas 5 on. Wah, berarti sekilo cuma isi 2 berarti ini ya? Isi 2. Kalau grade A berarti ya? Kalau ini masuk grade? Itu masuknya di grade B. Oke. Ini manis. mana lagi yang ini? Nah, ini yang mana lagi? Coba kita ambil yang paling tua. Bisa. Nah, ini ada satu. Ada satu Mas Agung. Ini coba diambil tak guntingnya. Oke. Mungkin ini nanti untuk bisa rujaan lah. Waduh, ya. Iya. Oke. Oh iya, jenisnya ini ya lebih besar. Lebih besar ya. sedikit. Oke. Nah, ini mana lagi? Nah, kita jenis yang lainnya itu ada di sini, itu ada Kyoje. Kyoje. Itu yang gede itu ya? Yang gede, yang ukurannya rata-rata di atas 7 on lah. 7 on. Oke. Bahkan ada yang nyampe 1,5 kilo ada. Ada. Ya. Terus apa lagi? Untuk seperti golek. Golek. Ada. Oke. Cuman terus ada gadung yang jenis cantel ada, nanti tak tunjukkan. Oke. Ini kita lanjut ngobrol sambil duduk aja. Oh iya. Karena mulai siap Mas Agung, ini sudah jamnya Bang ya, harus istirahat dulu. Kita ngobrol sambil duduk. Siap. Masih ada banyak pertanyaan, termasuk ini mangga yang sedemikian banyak tadi berapa 28.000 pohon. Kalau panen itu mau dikemanakan? Nanti kita obrolkan sambil duduk, sambil ngopi. Monggo. Kalau ada kopinya ya? Ada. Oh ya, ada. Pak Masuri. Iya, Mas. Tadi kita sudah panen. Dan ini baru sebagian kecil yang dipanen. Ini tadi kita juga panen pete. Karena dulu ternyata selain mangga sempat nanam pete juga ya Pak ya? Iya, karena kami ini di sini melakukan penanaman untuk buah itu ada beberapa jenis sebetulnya. Ada mangga, ada pete, ada nangka, ada alpukat dan duren. Tapi yang bertahan untuk yang populasi tumbuh di atas 80% itu mangga. Oke. Yang keduanya pete. Makanya Mas Agung kesini adalah ini paling banyak dapatnya
mangga sama pete. Betul, karena di Jogja ini Iya. sekarang lagi mahal. Penjual Masa, pecel Mas Agung? lele itu mereka jarang yang berani ngambil pete karena mahal. Jadi semalam teman-teman makan itu, wah ini mumpung gitu kan, karena ada Iya, pete. Nah, Pak Mas Rudi, tadi itu kan kita panen mangga dan saya lihat panennya itu modelnya itu tidak di satu pohon di rontok semua, Iya, tapi dipilih-pilih. iya. Memang seperti itu model Iya. panenan di sini. Tentunya di kelompok saya itu kan nek melakukan penanaman pengambilan buah itu memang sampai 5 kali 5 kali 5 dalam kali masa panen. dalam masa panen. Permasalahan di dalam satu pohon itu, walaupun dalam pembuahan bunga itu kan ada yang cepat tua, Ya. ada yang duluan Ya. tua, sehingga kita melakukan panen itu yang tua kita ambil dulu. Selang beberapa minggu atau beberapa hari ini melakukan pemanenan lagi. Kayak ATM gitu ya? Seperti ATM. Iya kan? Iya kan? Wah, duitnya entek iki. Duit entek. Milik kebon. Iya, anak wis ra duwe go bayar SPP. Mek pelem ke kebun untuk dijual untuk bayar SPP. Itu selama 3 bulan itu ya masa panennya? Masa panennya sampai habis tuh kurun waktu sampai 3 bulan. 3 bulan. Nggih. Dan tadi saya lihat kita panen ada yang dia di pohon itu juga baru berbunga. Iya. Karena di sini, aku melihat dari karakteristik mangga itu kadang ada cabangnya itu yang muda ini belum bisa berbuah, sehingga pasti ada tahapan. Makanya tidak bisa sekali. Oke. Nah, ini kan panen ya. Kemudian pemasarannya atau penjualannya itu kesulitan nggak? Kan biasanya ini yang dihadapi petani itu kan ketika Pak Masuri ngajak nanam kan pasti ada pertanyaan. Ini sok panen ini piye? Iya. Iya kan? Tetapi begini Mas Agung, untuk tahun ini kebutuhan mangga untuk kebutuhan lokalnya sudah saya rasakan kurang. Karena apa? Karena dalam 1 kilo untuk tahun ini untuk yang jenis harum manis ini saja ini sampai kami jualnya di Tengkulak. Jualnya di Tengkulak itu kisaran harga 12.000. Sekilo? 1 kilo. Mungkin nanti setelah ke konsumen mungkin bisa mencapai 20.000. Dan itu pasti terserap ini semua panenannya? Untuk tahun ini terserap semua. Bahkan kami memenuhi kebutuhan lokal sampai ke pontal-pontal untuk tahun. Lokal saja itu ya, belum ke luar kota. Kota. Dan ini dari 28.000 belum semua berproduksi. Iya. Baru berapa Pak? Kalau kita kira. Saya yang sudah bisa berbuah dari tanaman yang kami sudah tanam 28.000 itu tadi baru tahun pertama tahun 2020 itu seluas 50 hektar dengan populasi tanaman itu kurang lebihnya 5.200-an dan tahun 2021 seluas 70 hektar. Ini yang baru kita menghasilkan panen. Kalau dihitung nih berapa kilo atau berapa ton tuh dalam musim panen? Mas Agung bisa menghitung sendiri lah, dalam satu pohon rata-rata bisa menghasilkan 30 kilo aja. 30 kilo ini 30 kilo. Ini kan berarti mulai panen tahun ini atau tahun sebelumnya udah panen juga? Tahun sebelumnya sudah panen. Oke. Untuk tahun ini bisa panen full. Yang untuk tahun 2021 1-2 sudah mulai bisa menghasilkan. Iya, kira-kira ya oke banget lah 30 kilo kali 5.000 pohon tadi ya pertama. 5.000 tambah tahun 2021. Tahun 2021. Katakanlah kita bisa menghasilkan ini sudah berbuah sekitar ada 15 ribuan pohon. Kali 30 kilo. Itu terserap semua. Terserap semua. Itu yang tadi membuat Pak Masuri tersenyum. Iya. Tapi pertanyaan saya Pak, yang dari cerita tadi itu ya pas kita panen ngobrol itu,
kan ya Pak Mas Ruri untuk meyakinkan mereka, untuk memberikan harapan mereka, ada nggak sampai pada titik mau menyerah tuh? Memang tidak mudah, seperti membalikkan telapak tangan. Hmm. Bagaimana awalnya kita beralih tanaman pangan, pindah ke tanaman keras. Itu memberi sebuah pengertian terhadap anggota di kelompok kami ini memang butuh proses, butuh public figure, butuh contoh lah ya. Iya, butuh contoh. Dan di situ kita membangun ke petani, bersosialisasi tentang lingkungan, tentang analisa usaha tani antara menanam monokultur jagung dan monokultur jagung dalam 1 tahun ini tentang analisa usaha tani itu sendiri, tumpang sari jagung sama tanaman mangga ini sebagai bentuk konservasi ini. Saya juga berbicara tentang tabungan juga, karena untuk tanaman mangga kan toh menanam tidak bisa langsung 4 bulan bisa panen, tidak seperti jagung. Tetapi setelah dilakukan 4-5 tahun, sudah ada jawabannya. Antara monokultur jagung dengan tumpang sari jagung sama mangga, itu secara hasilnya bisa naik 25%. Itu bahkan kalau tadi saya lihat, bukan tumpang sarinya bukan hanya jagung, karena ada kentang. Ada kentang. Terus kemudian ada gembili. Iya, ada gembili. Itu juga sudah lama dilakukan. Nek untuk tanaman jagung, bili, kentang itu memang produk dari dulu, dari kelompok kami. Ya. Artinya tadi tumpang sarinya itu bisa beragam kan, bukan hanya, bahkan ini musim jagung kan udah selesai. Sudah selesai. Ini mau persiapan lahan. Tapi ini kan sekarang saya lihat baru ditanami gembili juga berarti kan ya. Nanti persiapan lahan. Terus kemudian musim hujan jagung. Dan polanya seperti ini. Mas Agung. Bagaimana dulu ini saya bercerita untuk petani. Pada waktu dulu sebelum ada mangga, terus bercita-cita mau menyatukan persepsi adalah satu. Kami karena tak ada hujan, dulu panennya kan jagung, gembili, terus habis. Sudah tidak ada panen. Nah sekarang kenapa naik 25%? Itu kan begini, bisa panen jagung, gembili, terus mangga. Jadi kita sekarang sudah normal dalam 1 tahun sudah panen 3 kali. Seperti cara aturan seperti yang di bawah seperti irigasi teknis. Nah, satu lagi Pak Mas Ruri, dengan keberhasilan teman-teman dari kelompok tani Wonorejo, itu kan kemudian memberi motivasi atau menjadikan kelompok tani ini figur bagi masyarakat di sekelilingnya. Karena saya lihat tadi yang perbukitan yang kemudian hijau dengan pohon mangga bukan hanya di sini saja, tapi di sekeliling-kelilingnya itu kemudian mereka terpengaruh atau karena melihat ternyata berhasil. Alhamdulillah begini, kami ini untuk saat ini dicontoh dari desa lain. Untuk kawasan Pati Ayam ini kan diduduki oleh beberapa desa. Yang paling timur untuk di Kudus, di Kudus itu kan Gondo Harum. Ini paling timur ya? Paling timur. Ke baratnya sedikit Terban. Ke baratnya sedikit Kelaleng. Ke baratnya sedikit ada ada Tanjung Rejo dan Kandang Mas. Saya mulai pertama ini setelah kami ini sudah bisa menghasilkan dari teman-teman desa ini sudah mulai ngelirik panen mangga seperti itu. Akhirnya kemarin ada inisiatif dari teman-teman desa itu untuk ikut menghijaukan yang ada di kawasan Pati Ayam yang teman-teman pengelola desa masing-masing itu di kawasan Pati Ayam. Tapi Bapak juga menjelaskan ke mereka juga nggak bahwa ini bukan sekedar faktor ekonomi, tapi faktor tadi itu tabungan maupun jaga desa. Jaga desa. Saya berbicara
di situ. Kronologisnya hampir sama. Hampir sama. Kurang air. Ya. Terus hawa panas. Terus keminiman pendapatan petani. Ya, yang sama kronologisnya yang ada di kawasan Pati Ayam di beberapa desa ini tadi hampir sama. Akhirnya dia 1-2 mulai mencontoh untuk kelompok Wonorejo. Oke. Nah, salah satu yang saya dengar dari warga kemarin ngobrol, dengan ini sudah ditanami pohon mangga lah 5 tahun yang lalu, cukup berpengaruh pada debit air di mata air. Di sekitarnya itu mulai ya debitnya lebih banyak. Lebih lagi stabil ya. Lebih Mau stabil. stabil tapi belum stabil. Iya. Nah, artinya nanti Pak Masruri ini setelah mangga ini ya, mangga ini berarti kan tinggal perawatan sama nanti panennya kan? Oh iya. Nah, untuk konservasi, untuk kemudian meyakinkan warga ini biar mata air nih gitu kan, banyak lagi dan sebagainya. Ada rencana ke depan atau cita-cita ke depan nggak? Sebetulnya harapan saya seperti ini, kami menanam hijauan itu bukan untuk pertanian juga. Kami juga mengajak para masyarakat pengguna air, paling tidak di sekeliling mata-mata air sumber itu dilakukan konservasi untuk penanaman pohon yang bisa menghasilkan air bagus. Itu sudah kami lakukan, tetapi baru 40%. Oke. Tapi Bapak optimis ya? Bukan hanya 40% nantinya ya? Karena yang mangga pun, yang dulu katanya cuma berapa? 25%. Sekarang sudah full. 100%? 100%. Oke. Petani dari 337 itu mau menanam semua. Mau ikut semua. Itu poinnya Sobat Culture. Jadi kalau Sobat Culture dengarkan, ada suara burung, ya itu suara burung elang ya kelihatannya ya. Terus kalau pagi tadi ke sini banyak sekali suara-suara burung dan itu tidak lepas dari upaya kelompok Tani Wonorejo yang dipimpin oleh Pak Masruri. Jadi Sobat Culture sampai di sini dulu kita ngobrol-ngobrolnya. Selanjutnya nanti saya akan panen mangga lagi di kebun di sini ya Pak Masruri ya. Tadi Pak Masruri juga sebenarnya ngajak lutisan. Jadi, setelah ini kami pamit dulu, sampai ketemu lagi di Culture Shock selanjutnya.